Today's topic is a lot of information, Ya, but I hope you will enjoy. jadi Bante harap topik pada malam hari ini akan membuat semuanya senang dan senang mendengarnya ya, dan menikmati mendengarnya. Okay. Today's topic, wisdom number 9, be well trained in discipline. Jadi topik pada malam hari ini adalah berkah ke-9, yaitu terlatih baik dalam tata susila. Yes. So, basically, today's topic is just to be disciplined. Jadi pada dasarnya topik pada malam hari ini adalah tentang disiplin. What would being disciplined do to us? Jadi bagaimana disiplin itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita gitu ya. Being disciplined will help us to do good. Jadi menjadi disiplin itu adalah kita harus berbuat baik. So, in order to go on in life, right? In order to progress in life well, Jadi supaya kehidupan kita itu bisa semakin baik ya, semakin maju. in order to be successful in a good way, we should always do good. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses dalam hal yang baik gitu ya, kita harus melakukan kebaikan. Okay. So, the discipline will give us the willpower for us to do good more and more. Jadi disiplin akan membantu kita ya untuk mendapatkan kekuatan untuk semakin berbuat baik lagi dan lagi. Someone who is disciplined will be able to do good things one day after the other, after another, after another. Yes, people with discipline will be able to do good all the time. Jadi orang yang punya disiplin ya akan punya kemampuan untuk melakukan kebajikan setiap saat. But people without discipline, maybe they are able to do good for a short period of time and then they go off course. Ya, kemudian sebaliknya orang yang tidak punya disiplin, mungkin dia bisa melakukan kebajikan tapi hanya sementara atau sekali-sekali saja gitu. So discipline is very important, everyone. Jadi disiplin sangat penting ya. Right? Sometimes there are two types of disciplines. Ya, kadang-kadang mungkin kita bisa merasa lelah juga ya. They are worldly discipline and spiritual disciplines. Jadi disiplin di sini terbagi atas dua tipe. Yang pertama itu disiplin secara duniawi dan yang kedua disiplin secara spiritual. Hopefully everyone here is okay or are happy to follow disciplines. Yes, thank you, George. Hopefully everybody is happy to follow discipline. Ya, Bante harap ya semoga semua orang senang melakukan disiplin ya. Maksudnya senang hidup secara disiplin. Wow, yes, a lot of people answering. Very nice. Ya. Banyak yang menjawab ya, bagus sekali. Banyak menjawab oke, yes. The discipline that we know is also in our house, right? When our parents give us something to do. Jadi disiplin itu juga berlaku di dalam rumah kita ya. Contohnya misalnya orang tua kita memerintah kita untuk melakukan sesuatu. It is because they want us to be good. They want us to go and do more and more good. That's why they give us some disciplines. Ya, jadi orang tua kita memberi kita
suatu kedisiplinan itu karena ingin kita menjadi, semakin baik dan baik ke depannya. They are very good teachers. Jadi orang tua merupakan guru yang, eee, baik, paling baik lah ya bagi kita, guru Also, in yang our baik. school, Nah juga di sekolah, yeah, our teacher will also give us some disciplines to follow. kalau di sekolah guru kita lah yang mengajarkan kita, disiplin ya. And that is because they want us to be good people, to do good in our lives. Ya jadi guru kita juga ingin kita menjadi orang yang baik dan berguna dalam hidup kita nantinya. Therefore, they are very important people to our lives. So embrace them, right? Ya, jadi guru juga merupakan, orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Here are some of the worldly disciplines that we also know. Nah, juga, disiplin secara duniawi kita juga, tahu ya. The law in the society, Jadi disiplin secara duniawi itu adalah aturan-aturan yang berlaku dalam, kehidupan bermasyarakat. right? Also, the culture. Different cultures have different disciplines. Juga budaya, budaya juga punya suatu bentuk kedisiplinan. All of the discipline in the world are for one reason. Has one good reason for all the disciplines. Oke, jadi, kedisiplinan dalam duniawi ini mempunyai satu, tujuan ya. Oh, what is law? I see from Jackson. Law is to it's a set of rules. Laws are rules. Ya, jadi, eee, maksudnya aturan dalam, duniawi itu adalah suatu, eee, seperti undang-undang gitu ya. They are rules to help people within a country, in a community, to be able to follow, and the result is to have harmony. Ya, jadi tujuannya adalah supaya, masyarakat menjalankan kedisiplinan ini menuruti aturan-aturan dan kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. To help people not to fight, to help people not to lose the things they love. Jadi, supaya membantu orang-orang ya tidak kehilangan apa yang mereka sayangi, Or to help the society to be in peace. atau juga membantu supaya masyarakat ini, hidup dengan damai. If we do not have laws, if we do not have cultures, have no discipline, it could be chaos. Ya, jadi kalau kehidupan tidak punya aturan, tidak punya disiplin, bisa kacau ya. So even though sometimes it feels like a little bit hard to follow, but if you can and if you keep getting better, it will only benefit yourselves. Ya, jadi meskipun kadang-kadang, sulit untuk mengikuti, tapi kalau kita bisa mengikuti disiplin ini, kehidupan kita akan, baik dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, hal-hal baik dalam hidup kita. Disciplines are very important. Jadi disiplin ini sangat penting. Okay. So other than the worldly disciplines, we also have spiritual disciplines. Jadi selain dari disiplin duniawi, kita juga punya disiplin spiritual. For example, precepts. Contohnya. Ya, jadi disiplin secara spiritual contohnya adalah sila. Yes, or as you all know, sila. Ya, jadi, bahasa Inggris precept itu artinya sila ya, seperti yang sudah kita semua ketahui ya. Sila is to help a person be able to have discipline on their mind. Jadi sila ini membantu, kita ya, membantu kita untuk punya disiplin dalam pikiran kita. To control their actions, to control their speech. Untuk mengontrol tindakan dan juga, ucapan kita. In order to put themselves in a good position.
Nah, untuk menempatkan mereka pada tempat yang benar, to always do good. untuk selalu melakukan kebaikan. Okay. Do you all have sila? Nah, semua apakah menjalankan sila? If you have, it's very good. Bagus sekali. Ya, jadi jika Anda menjalankan sila, bagus sekali ya. Very nice. Okay, so what are sila? Oke. Nah, jadi apa itu sila? Thank you, everyone. Silas are the norms that guides people to be civilized and righteous. Nah, sila adalah norma yang membimbing seseorang untuk menjadi manusia yang beradab dan benar. If you have sila, then that means that you are normal. Jika kita mempunyai sila atau menjalankan sila, maka kita adalah manusia yang benar. On the other hand, if some people have less sila or break sila, they are less normal. Ya, jadi ada juga sebagian ya dari kita bilang manusia yang tidak menjalankan sila atau melanggar sila, dan kita bisa bilang mereka itu adalah maaf ya, bukan manusia yang normal gitu ya. Okay, so if we want to be normal and good people, it's good to have sila. Ya, jadi jika kita ingin menjadi manusia normal dan menjadi manusia yang baik, maka kita harus menjalankan sila. Okay, everyone? Oke ya semuanya. Very nice. Ya, So bagus sekali. there are two types of sila, one for householders. Jadi ada dua tipe sila. Yang pertama adalah sila untuk yang berumah tangga ya, sila berumah tangga. Right? Householders like a normal family. Jadi sila berumah tangga ini maksudnya untuk keluarga biasa gitu ya, ada papa mama gitu, ada anaknya gitulah ya. Yes. And the other one is for monks. Nah, yang kedua adalah sila untuk para biku Like atau myself. biarawan, ya Yes. seperti Bante. Yes. And I will explain that a little bit later. Dan tentang sila ini, sila monastik gitu ya, akan Bante jelaskan nanti. Okay. So for our householders, the precepts, the silas that should always have with them are the 5 precepts. Jadi sila yang dijalankan oleh para perumah tangga terdiri dari 5 sila. Now, the 5 precepts I think everyone already knows, right? Ya, jadi Bante rasa tentang 5 sila ini pasti semuanya udah tahu lah ya. Because as normal good people, we already have 5 precepts. Ya, karena sebagai manusia yang baik, sebagai orang yang baik, kita akan menjalankan 5 sila ini. Number 1, not killing any living beings. Jadi 5 sila untuk berumah tangga, yang pertama itu tidak membunuh makhluk hidup. Not even mosquitoes. Ya, jadi bahkan nyamuk juga ya. Itu termasuk makhluk hidup yang tidak boleh kita bunuh ya. Or ants. Right? So, number 2, not stealing. Nah, yang kedua adalah tidak mencuri. Number 3, not committing any sexual misconducts. Yang ketiga, tidak berbuat perbuatan asusila. Number 4, jangan bohong, not lying. Nah, ya, jadi yang keempat, tidak berbohong. Right? Number 5, not consuming alcohol or other intoxicants. Yang kelima, tidak minum alkohol atau zat-zat lain yang bisa memabukkan. Okay, so if you have 5 precepts, means you are doing very good, you are a good normal person. Jadi, kalau kita bisa menjalankan 5 sila ini, maka kita akan menjadi orang yang baik. Okay. Okay. So, let's move on a little bit more to the degree of consequences. Oke, mari kita lanjutkan ke konsekuensi ya dari tentang sila ini. It is
the meter to measure how strong the precept or the act of breaking the precept is. Ya, jadi maksudnya tentang pelanggaran sila ini, bagaimana beratnya sila ini kalau dilanggar dan sebagainya. Number one, if you have strong intention to break the precept, the consequences will be very strong also. Nah, yang pertama yang mempengaruhi besar pelanggaran sila ini, yang pertama itu jika kita punya niat. If you don't have any intention, then there will still be consequences, but less. Jadi kalau kita tidak punya niat, maka konsekuensi dari mungkin pelanggaran sila itu ya tidak begitu terlampau berat. Okay. Number two, effort. How much intention, how much effort you put into the act. Nah, yang kedua yang mempengaruhi adalah usaha. Right? Usaha. If you have a lot of usaha, then you are going to have more consequences. Nah, jadi semakin besar usaha kita melakukan suatu tindakan, maka konsekuensinya juga akan semakin besar. Okay. Yikes, Carvey. Number three, the subject, the person being done to. Nah, yang ketiga adalah subjek. If that person, that subject, that animal, right, is small or has less value, Jika subjeknya adalah binatang yang kecil, has less purity in the mind, kemurnian pikirannya belum terlalu besar gitu ya. the consequences will be less. Jadi konsekuensinya juga sedikit atau ringan ya. If the subject is big and has purity, more purity in the mind, the consequences will be stronger. Nah, jadi jika subjek tersebut memiliki pikiran yang lebih murni, maka konsekuensi atau akibat dari tindakan itu konsekuensinya akan lebih berat. This is a little bit complicated in terms of law of karma. Okay, so if you accidentally kill a mosquito, Nah, Bante kasih contoh ya, jika Anda ya tidak sengaja membunuh nyamuk. if someone kills a mosquito and the other person kills a human, Sorry Bante. if someone kills a mosquito and Yeah, and then? the other person kills a human, Oke, jadi misalnya ya ada satu orang yang membunuh nyamuk dan ada orang kedua yang membunuh manusia. the person who kills the human will have more negative karma. Nah, jadi orang kedua yang membunuh seorang manusia itu akan mendapatkan karma buruk yang lebih besar. Harvey, yes. Oh my God, right? So Ya, don't do any oh my killing. God. Ya, jadi karmanya akan lebih berat ya. Jadi Bante bilang, Bante himbau jangan melakukan pembunuhan. You want to see what happened to people who don't take sila? Who don't have sila? Sorry Bante. Do you want to know what happens to people who breaks their silas? Apakah Anda ingin tahu ya apa yang terjadi pada orang yang melanggar sila? Yes. I would. Okay, it's not good, but just for you to see. Ya, jadi mari kita lihat ya. Mungkin kelihatannya tidak akan menyenangkan, tapi mari kita lihat.
tempat makhluk berdesakan, banyak muntah dan menjijikan, semua makhluk bertubuh cacat. Jutaan kali tumimba lahir, sakitnya sungguh mengerikan, penderitaan tak berujung. Neraka bawa dia pergi. Neraka, 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 tempat tangisan dan kebingungan, lapar, haus dan panas membara, membawa derita tak terucap. Neraka, neraka, neraka. Okay, sorry. Was that too scary? Sangat menakutkan ya. Okay, this is for people who break sila. Jadi tadi itu ya hukuman di neraka bagi orang-orang yang melanggar sila. But everyone here will not go here because you have sila. Ya, jadi bagi yang menjalankan sila tidak usah takut karena tidak akan terlahir ke alam tadi ya, ke tempat tadi. You want to know where you will go if you have sila? Nah, jadi kalau Anda menjalankan sila, tahukah Anda kemana Anda akan pergi? Okay, I'll show you another video. Ya, jadi mari kita Bante akan tayangkan video berikutnya. Surga, surga, surga alam di luar impian. Surga, surga, surga alam di luar impian. Tiada tempat tandingannya, dewa tampak muda dan agung, dengan senyum di wajahnya, kebahagiaan di hatinya. Tiada tempat tandingannya, dewa tampak muda dan agung, dengan senyum di wajahnya, kebahagiaan di hatinya. Istana kristal dan emas berkilauan, bertingkat-tingkat sangat besar. Kekayaan surgawi sungguh banyak, dijaga oleh jutaan pengikut. Ada taman dan kolam emas, kendaraan surgawi yang berkilauan,
Tiada tempat tandingannya. Dewa tampak muda dan agung, dengan senyum di wajahnya, kebahagiaan di hatinya. Langit keemasan yang agung, tempat yang indah, sungguh indah. Ada musik dan lagu yang merdu, kebajikan sungguh menakjubkan. Pikiran jernih bawa ke surga, pikiran jernih bawa ke surga, pikiran jernih bawa ke surga, pikiran jernih bawa ke surga. Pikiran jernih bawa ke surga, pikiran jernih bawa ke surga, pikiran jernih bawa ke surga. Okay. Do you like that? Ya, suka? Yes. This is real. This is Real. Heaven and hell is real. real. Oke. Jadi ini real ya, ini memang ada. So the consequences of the action has 3 meters. Oke, jadi konsekuensi atau beratnya suatu pelanggaran sila itu tergantung dari 3 hal ya. Yang pertama niat, yang kedua usaha, yang ketiga subjeknya. Yes, if you have a lot and do good with these intention, effort, and subject, you will go to a very, very good place. Jadi jika kita melakukan sila dengan niat yang baik, usaha yang keras, dan juga subjek yang baik ya, maka kita akan bisa terlahir ke alam bahagia tadi, alam surga tadi. And if you do bad with intention, effort, and subject, then you will go on to another place. Sebaliknya juga jika ada yang melanggar sila ya dengan niat, usaha, dan juga subjeknya, konsekuensinya juga akan berat dan bisa terlahir di neraka. Jadi semuanya tergantung dari 3 hal ini ya. So do good, everyone. Jadi mari semuanya berbuatlah yang baik. We have 5 precepts and we also have 8 precepts. Nah, selain punya 5 sila untuk berumah tangga, ada juga 8 sila ya. Okay, I have some questions. Maybe I will answer after the session. Ya, Bante punya beberapa pertanyaan yang nantinya akan Bante jawab setelah sesi ini selesai. Okay. So the 8th precept is for householders who want to make their practice more strong. Jadi 8 sila ini ya juga bisa dilakukan oleh perumah tangga yang ingin melatih sila lebih kuat lagi gitu. So number 1, not killing, the same. Yang pertama sama ya, tidak membunuh. Number 2, not stealing, the same. Yang kedua juga sama, tidak mencuri. And number 3, not engaging in any sexual activities. Nah, yang ketiga itu tidak melakukan segala kegiatan seksual meskipun dengan pasangannya. A little bit different from the 5 precepts.
Jadi di sila ketiga ini agak sedikit berbeda dari yang 5 sila tadi. Okay. Number 4, not lying, the same. Yang keempat sama dengan yang 5 sila tadi ya, yaitu tidak berbohong. Number 5, not consuming alcohol or other intoxicants, the same. Yang kelima juga sama dengan 5 sila tadi, yaitu tidak mengkonsumsi alkohol atau zat memabukkan lainnya. Okay, so 3 more is number 6, not taking meals between midday and dawn. Nah, 3 selebihnya adalah tidak makan setelah setengah hari. Okay, so we cannot eat from 12 o'clock, after 12 o'clock until morning. Jadi di sini ya, setelah lewat jam 12 siang itu tidak makan lagi sampai keesokan paginya. Okay. Number 7, not singing, dancing, playing music, attaining entertainment performance, wearing perfume, using cosmetics and decorative accessories, and to be immodest in the way of dress or behavior. Nah, kemudian yang ketujuh ya, tidak bernyanyi, tidak menari, tidak bermain musik, tidak menghadiri pertunjukan hiburan, tidak menggunakan parfum, tidak memakai kosmetik atau perhiasan, serta menjaga kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku. Yes. Number 8, not indulging in indolent sleeping habits that may lead to sensuality or laziness. Yang kedelapan itu tidak melakukan kebiasaan tidur ya yang memanjakan indera atau bisa mendatangkan kemalasan. Now, these 8 precepts are also for householders, right? Nah, jadi sila 8 ini juga bisa dilakukan oleh perumah tangga. From any family. Ya, jadi bisa dilakukan oleh semua keluarga. But it can be for a specific special time. Tapi kedelapan sila ini ya dilakukan pada saat-saat yang tertentu. These precepts may be a little bit more intensive. Karena sila ini lebih intensif, sedikit lebih intensif. But the reason for all of them is to purify the mind. Dan tujuan melakukan sila ini adalah untuk memurnikan pikiran. Okay? If you don't have sensual desire, if you don't have feelings, other feelings that could take your mind out of the body. Jika tidak Sorry Bante. If you don't have sensual desires, the feelings that is what will take the mind out of the body. Jika Anda tidak mempunyai nafsu indrawi, maka pikiran itu tidak bisa keluar dari dalam diri kita gitu maksudnya. Okay. Then the mind will be easily trained to come back to our center. Ya, dan pikiran itu akan semakin terlatih untuk bisa kembali ke dalam diri kita dan kita tempatkan di pusat tubuh kita. So this is very intensive practice for people who wants to purify the mind. Jadi ini adalah latihan yang lebih intensif ya bagi mereka yang ingin memurnikan pikiran. Okay, so that's the 8 precepts. A little bit harder than the 5 precepts, but Jadi ya 8 sila ini lebih agak sulit dilakukan dibanding dengan 5 sila tadi ya. but it can purify the mind even more. Tapi dengan menjalankan 8 sila ini bisa lebih memurnikan dan mensucikan pikiran. You get more punya. Dan Anda juga dapat lebih banyak pahala kebajikan. Okay, so now for households is finished. Let's talk about precepts for the monastics. Oke, jadi sila yang dilaksanakan oleh perumah tangga telah selesai. Bante akan lanjutkan dengan sila yang dilakukan oleh biarawan.
For some of us, we might have ordained as young monks before, novices. Jadi berikut ini adalah sila yang dilaksanakan oleh seorang samanera. So you will have 10 precepts. Ya, jadi melaksanakan 10 sila. Yes, for novices, young monks. Ini buat samanera ya. Jackson 10 says so sila. many. Jackson bilang banyak sekali ya. Yes, so number 1, number 2, the same. Right? Nah, sila untuk samanera ini yang pertama dan kedua sama, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri. Not killing, not stealing. And number 3 Tidak is membunuh. not engaging in any sexual activities. Ya, yang pertama tidak membunuh, kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak terlibat dalam perbuatan yang tidak suci. Like the 8 precepts. Sama dengan yang sila 8 tadi ya. Bagian ketiganya. Number 4, not lying. Yang keempat tidak berbohong. Number 5, not consuming alcohol or other intoxicants. Yang kelima tidak mengkonsumsi alkohol atau zat-zat yang memabukkan. Number 6, not taking meals between midday and dawn. Yang keenam tidak makan lagi setelah tengah hari. These 6 are the same as the 8 precepts. Jadi sama juga dengan yang 8 sila tadi bagian keenamnya ya. Now let's take a look at the other ones. Nah, kemudian yang ketujuh juga sama dengan 8 sila tadi. Yang ke-8 berikutnya kita lihat lagi. Number selanjutnya. 7, refraining from singing, dancing, playing music, or attending entertainment performances. Oke, yang ketujuh melatih diri untuk tidak menari, tidak menyanyi, tidak bermain musik, serta tidak pergi melihat tontonan-tontonan. Number 8, refraining from wearing perfume, cosmetics, and decorative accessories. Yang ke-8, melatih diri untuk menghindari pemakaian bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias diri. Number 9, refraining from indolent sitting and sleeping habits. Yang ke-9, menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. And number 10, refraining from accepting and dealing with money. Yang ke-10 itu menghindari menerima uang gitu ya. This is precepts for novices, samanera. Ya, jadi 10 sila ini dijalankan oleh seorang samanera. Is to practice the mind to become cleaner and cleaner. Jadi tujuannya untuk melatih pikiran semakin bersih dan bersih. No dancing, right, Jill? No dancing, no playing music, because to calm the mind down. Jadi tidak bernyanyi, tidak menyanyi itu tujuannya untuk pikiran kita itu bisa tenang. Can't eat after midday, can't eat because we have less energy, so we don't need that much energy. We don't eat after midday because we don't need the energy to do other things. Oke, jadi kalau tadi tidak makan setelah lewat tengah hari, maksudnya supaya kita tidak mempunyai energi yang berlebih gitu ya untuk melakukan. Samanera will use the energy from the meals before midday to practice meditation. Samanera See, I see. will use the energy from eating. Samanera. We'll use the energy from eating Ya, and then Bante. before midday. Oke. Jadi samanera and then Bante. Samanera akan use
the energy belum midday Ya, sebelum tengah hari, untuk meditasi for the rest of the day. Oh, ya, untuk bermeditasi di apa ya, maksudnya di waktu yang selebihnya. If we have food after midday, we might have excess energy. It's called excess energy. Ya, jadi kalau makan lagi lewat setengah hari itu akan mendapatkan energi yang lebih gitu. Sorry, Bante, maybe my friend can help me to translate. Okay. Ya, sorry because Okay. Cherry, silakan. Sorry Bante. It's okay. Ya, okay Bante. We might have too much energy after midday and it wouldn't give us the best efficient practice of meditation. Okay, let me try again. Okay, if you eat after for monks, right, we are not going outside to have fun anyways. So there is no need to take in food after midday. Ya, berarti maksud Bante begini ya, Bante maksudnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain setelah tengah hari gitu ya. Jadi tidak perlu untuk maksudnya makan lagi untuk menghasilkan energi gitu ya. Maaf ya. And we will also be able to sleep better with no food in the stomach. Jadi dengan begini Bante akan lebih mudah tidur. Right? It helps the mind calm down as well. It makes the mind calm down better also. Dan juga bisa membuat membantu pikiran menjadi lebih tenang. Yes, so this is the reason why we don't have meals after midday. Ya, jadi ini adalah alasan mengapa para Bante dan biarawan ya tidak makan lagi setelah lewat tengah hari. Yes. So, okay, let's keep going. Samanera has 10 precepts. Mari kita lanjut ya. Samanera melaksanakan 10 sila. Saya ada 227 precepts. Nah, sedangkan Bante ya, biku melaksanakan 227 sila. Ya, 227 sila. 7, ya. Yes, Jackson, 227. Yes. Jackson terkejut. It's very good. Bagus sekali. Do you want to be monk? Anda ingin menjadi biku? No. Okay, so ada yang bilang yes ya. Bagus. So the more we do good, right? The more our mind will be pure. Jadi semakin banyak kita melakukan kebajikan, maka pikiran kita akan semakin bersih. Monks, we are walking towards the path of most purity. Sorry. Monks are training. Ya, biku dilatih ya. To be
at the state of most purity. Untuk berada di keadaan pikiran yang paling suci dan paling murni. So these precepts will act like a road. These precepts, sila, will be adalah the road. The road, ya. Jadi sila ini adalah jalannya. Yes. And if we walk on the road, we will reach nirvana. Jadi jika kita berjalan di jalan ini, kita akan mencapai nibbana. Okay, and meditasi also will be also the road to reach nirvana. Nah, jadi selain menjalankan sila, meditasi juga adalah jalan untuk mencapai nibbana. If we have good precept, we will be able to walk on the road easy. Jadi jika kita menjalankan sila yang baik, maka kita akan berjalan di jalan ini dengan mudah. Okay, so the precepts that monks have has 4 categories. Jadi The discipline, discipline that Jadi- monks have. jadi sila yang Bante jalankan, disiplin monastik ya, yang Bante jalankan terbagi atas 4 kategori. Okay, so number 1, restrain according to monastic conducts. Jadi yang pertama itu pengendalian diri berdasarkan perilaku monastik. Number 2, restraint of the senses. Yang kedua itu pengendalian indera. Number 3, purity in livelihood. Kemudian yang berikutnya murni dalam kehidupan ya, dalam penghidupan. Number 4, practice of moderation. Dan yang keempat melatih kesederhanaan. Okay, you want to write this down? I will go to the last slide now. Oke, Bante akan ke topik terakhir sekarang. To succeed in this world and the next, one needs to embrace worldly and spiritual disciplines. Jadi untuk berhasil di dunia ini dan selanjutnya, maka seseorang perlu untuk menjalankan disiplin duniawi dan spiritual. So if you want to do good in life, you want to go to heaven, it's good to have discipline. Jadi jika Anda ingin menjadi orang yang baik dan nantinya akan pergi ke alam yang baik, maka Anda harus melaksanakan disiplin. The most basic discipline to have is the 5 sila. The Most basic. Oke, jadi sorry Bante. The most basic discipline to have is the 5 sila. Jadi dasar yang penting ya, maksudnya setidaknya ya kita harus melaksanakan 5 sila. Okay, so have 5 sila, everyone, and then you will be good. Ya, jadi kita harus menjalankan setidaknya 5 sila ini harus kita jalankan dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi orang yang baik dan mendapatkan hal-hal yang baik. So from Vivila, sexual misconducts and doing other things has different karma has different effects. Sorry. Okay, I think we are up right now for the time. Ya, oke. Waktunya telah habis ya. Remember, if you do good, you will only get good things, right? Ya, jadi ingat ya, berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik. You want good things for yourself, everyone? Apakah Anda ingin hal-hal yang baik dalam hidup Anda? Yes, so let's watch heaven again. Do you want to? Jadi mari kita lihat sekali lagi ya.